wabarakatuh. Pagi-pagi udah lemes banget nih. Ulang lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati guru kita yakni Al-Mukarram Ustadz Muhammad Andri yang biasa dikenal mungkin Ustadz SMS. Terus yang kedua yang kita sama-sama hormati guru kita selaku Khatimul Majelis Qalbun Salim yakni guru kita Al-Mukarram Tuan Kiai Haji Asep Saifullah MA. Dan juga yang kita sama-sama hormati para jamaah hadirin yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya selaku MC akan membacakan runtunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, terus acara yang kedua tausiah dari guru kita, yang ketiga acara yang ketiga yakni infak, terus acara yang keempat doa zikir oleh Ustaz Syaifullah. Terus yang terakhir penutup. Terus acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini agar lebih barokahnya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suratul Fatihah ala hazihi niyah wa la kunniyatin sholihah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus acara yang kedua, marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita yakni Ustadz Muhammad Andri. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Udah pada makan? Hah? Udah makan belum? Yang bilang belum bohong. Kenapa udah pada gemuk-gemuk begini belum makan? Kan nggak mungkin belum makan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita angkat tangan kita untuk berdoa sejenak kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita adalah kumpul yang diridhai oleh Allah. Semua kita dibahagiakan dunia akhirat oleh Allah.
yang jadi suami-suami yang soleh, jadi istri-istri yang solehah, anak cucu keturunan kita soleh-solehah, yang belum dapat jodoh didekatkan jodohnya. Kenapa nenek-nenek ikut amin juga? Urusan jodoh, amin juga ini. Ya Allah. Yang janda biar dapat duda, yang duda biar dapat janda. Kita doakan majelis ini, yayasan ini, pesantren biar tambah berkah. Kita aminkan sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, guru kita, Masya Allah, ini guru saya Bu, Kiai Haji Asep Saifullah. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Beliau istiqomah di jalan dakwah. Ya, bukti keistiqomahannya subhanallah. Pesantren Qabul Salim Asy-Syafi'i sekarang sudah berdiri, alhamdulillah. Ini berkat keistiqomahan. Maka kita terus dukung, support beliau. Insya Allah ketika kita memperhatikan guru kita, mendukung guru kita, insya Allah berkah dalam keluarga kita. Sahabat saya nih orang jauh ya, dari Bojong Sari, apa namanya, Ali Andong. Ali Andong nih masih ada, kayak Bangku Andong masih ada ya. Tadi sengaja saya telepon, datang, saya bilang saya lagi ada di Jalan Suhaimi di pesantren Qabul Salim. Alhamdulillah ternyata nyusul ke sini ya, alhamdulillah. Pak RT ada, Pak RT? Mana Pak RT? Masya Allah. Kalau RT-nya rajin ngaji, insya Allah berkah kampungnya. Pak RW ada, Pak RW? Lagi jalan-jalan, Masya Allah. Pak Lurah, Pak Kade, Pak Lurah ada, Pak Lurah? Pak Lurah, camat ada, camat. Emang kira disuruh ngaji pada susah ya Pak, Masya Allah. Tapi nih bapak-bapak semua, para hadir alim ulama, kita doakan semua sehat panjang umur. Kita lupa ibu-ibu yang istiqomah juga panjang umur. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini Allah takdirkan kita kumpul di tempat ini. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa ada di sini. Masya Allah, saya semalam pulang sampai rumah jam 2. Rumah saya jauh, daerah Cibinong. Ya, pulang jam 2. Kata istri, Abi tidur nggak? Tidur dulu. Bangun, bangun. Masa yang nggak bangun? Ya, kata Ustaz Cepol, yang penting antum sampai sini sebelum jam 6. Akhirnya saya berangkat dari rumah jam 4 sampai sholat subuh di Kemang. Sholat subuh di sana, alhamdulillah. Sampai sini kelewat dikit gara-gara terima telepon hari ini. Ya, Masya Allah. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Diri kita ini hari ini sedang dijadikan oleh Allah mahalan lidzikrihi, tempat sarana untuk berzikir, menyebut namanya. Saya mau tanya, Bapak Ibu senang nggak jasad kita, diri kita dijadikan oleh Allah mahalan lidzikrihi, tempat sarana untuk zikir kepada Allah? Senang? Wa maudi'an li ta'atihi, diri kita ini sedang dijadikan oleh Allah sarana, tempat untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Maka ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai kalah syukur kita dengan binatang. Seekor binatang ditanya, contoh kambing ditanya, hei kambing, apakah engkau bersyukur kepada Allah? Apa jawab kambing kira-kira? Apa jawab kambing? Kenapa jadi ngerti begini? Kata kambing, iya aku bersyukur kepada Allah. Kok bisa kambing kau bersyukur kepada Allah? Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Sementara Allah jadikan aku menjadi sarana ibadah manusia kepada Allah. Dengan cara apa? Lihat ketika kurban, aku dipotong jadi hewan kurban. Lihat ketika akikah, aku dipotong jadi hewan akikah. Makanya aku bersyukur kepada Allah dibandingkan dengan monyet. Emang kenapa monyet? Monyet nggak bisa pakai kurban, monyet nggak bisa pakai akikah. Pernah di kampung ini kurban motong monyet? Pernah ada yang akikahan motong monyet? Tapi ketika monyet ditanya, hei monyet, apakah engkau bersyukur kepada Allah? Kata monyet, iya aku bersyukur kepada Allah. Kok bisa? Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Sementara walaupun aku tidak bisa dipotong jadi hewan kurban, tidak bisa dipotong jadi akikah, tapi aku bisa bantu cari nafkah yang halal untuk manusia. Dengan cara apa?
lihat aku dijadikan topeng monyet oleh manusia. Halal nggak itu Pak? Kata monyet apa? Dibandingkan dengan cacing. Emang kenapa cacing? Cacing jalan pakai perutnya, rumahnya sempit, bahkan cacing hanya makan dengan makanan di dalam tanah saja. Tapi ternyata cacing pun bersyukur kepada Allah. Kata cacing, walaupun aku harus berjalan dengan perutku, rumahku sempit, aku makan dengan ada makan dalam tanah saja, tapi aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena aku bisa bantu ngobatin penyakit yang ada dalam diri manusia. Penyakit apa? Oh, emang doyan cacing orang sini. Kata cacing apa? Dibandingkan dengan manusia, banyak nikmat tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tapi kita bersyukur kepada Allah. Kata cacing, manusia tidak sadar lambat laun akan dimasukkan ke dalam tanah, dan dalam tanah itulah akan jadi santapanku. Kata cacing, hei manusia, setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, jangan pernah sombong, bersyukur kepada Allah. Karena ingat, kita semua akan masuk ke dalam kubur dan kita akan dimakan oleh cacing. Jadi kita nggak boleh sombong, banyakin syukur nikmat. Bu, dikasih sama suami seminggu 10 juta, bilang apa? Hah? Minggu kedua dikasih 2 juta, bilang apa? Minggu ketiga 200.000, ibu bilang apa? Minggu keempat 20.000, bilang apa? Benar. Dari 10 juta ke 20.000 kan jomplang amat itu. Nah, disitulah kita diuji oleh Allah. Ternyata kita ini kadang-kadang mau bersyukur kepada Allah kalau nikmat itu banyak. Kalau nikmat sedikit, pura-pura kita. Ya, dikit amat ini ya. Padahal itu nikmat dari Allah. Ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa berziarah ke makam Rasulullah. Menunaikan ibadah haji maupun umroh. Insya tahun kemarin guru kita berangkat haji. Tahun ini ada yang berangkat haji? Ada yang berangkat haji? Banyak yang berangkat haji. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa juga berangkat haji. Yang penting banyakin baca sholawat. Jangan lupa punya duit story. Kalau nggak store berangkat nggak? Bisa sih berangkat kalau dapat hadiah. Ya, kalau dapat hadiah tanya Ustaz Syaifullah. Saya dulu berangkat umroh itu hadiah mijit. Saya pulang ajar dari pesantren, sampai rumah belum buka pintu, ditelepon sama guru suruh ke rumahnya. Datang ke rumahnya, dipanggil, masuk ke dalam kamarnya, tolong pijitin Ustaz. Saya pijitin. Lagi pijit ditanya, Andri sudah umroh belum Ustaz? Mau nggak umroh? Mau Ustaz. Kalau itu bulan depan berangkat umroh. Gara-gara makanya santrinya, Bu, kalau besok punya anak ngaji di sini suruh pijitin beliau. Ya, insya Allah. Yang saya pijit almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Allah lapangkan kuburnya. Ya. Jadi kalau ibu sekarang dengar berita tentang ajikro kurang bagus, itu hoak ya. Insya Allah ajikro zikirnya tetap berjalan ya Kiai ya. Zikir tetap berjalan, halakoh tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan. Maka doakan ajikro mudah-mudahan tambah berkah. Ya, karena saya kebetulan di tahun 2023 ini sampai 2028 diamanahi, dikasih tugas menjadi pengurus Yayasan Ajikro. Ya, mudah-mudahan ini bisa amanah dan bisa terus mengembangkan kegiatan-kegiatan di Ajikro insyaallah. Baik ibu bapak jamaah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang ada yang lupa untuk doa. Kita punya rumah, kita punya tempat tinggal, kita punya toko, kita punya apalagi, pokoknya tempat-tempat yang kita singgah, itu kita kadang-kadang lupa minta sama Allah. Ya, kita doa minta sama Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Biar rumah kita menjadi rumah surga. Kan ada bahasa rumahku surgaku, pesantrenku surgaku. Ini
kadang-kadang coba anakmu masuk ke pesantren, bilangnya apa? Penjara suci. Penjara suci. Nggak ada penjara suci. Ya, di pesantren dibina anak kita. Kadang-kadang kita punya toko, punya warung, lupa kita warung kita biar menjadi warungku surga. Jadi berkah semuanya. Makanya ada satu doa. Ini doa ini dari seorang ulama. Saya dapat dari guru saya. Guru saya dari gurunya. Mama Ajengan Mama Khair Apandi. Mama Khair Apandi, pesantren Manonjaya, Tasikmalaya. Ini apa doanya? Ini kalau kiai saya di pesantren sering baca. Nih sekarang kita baca buat doain pesantren ini. Amin. Pesantren Qaulul Salim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal maqam maqaman tatma'innu qulubana wa tanshituna bi ibadatika wa tuwassi'u arzaqana wa tahrusuna anil a'da'i wa zalimin wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana lid-din walinnasi ajma'in. Nah, ini yang kita minta sama Allah. Yang pertama, boleh juga ini dibaca di rumah. Allahumma ja'al hadal makom. Makom itu bukan makam. Ini kadang-kadang kita dengar kalimat makom, emang ini makam? Bukan makam. Ini makom, ini dalam bahasa Arab bisa dikatakan juga ini diartikan tempat. Allahumma ja'al hadal makom. Ya Allah, jadikan tempat ini yang pertama makoman tatma'innu qulubana, tempat yang membuat hati kami tenang. Bu, rumahnya udah bikin tenang apa belum? Pak, rumah bikin tenang apa belum? Tenangan mana? Di sini apa di rumah? Di sini apa di rumah? Hah? Tenangan di sini. Kenapa lebih tenang di sini? Karena di sini dibacakan Quran, di sini dipakai untuk ngaji. Jadi kita lebih tenang. Rumah kita kalau ingin tenang, maka disitulah kita gunakan rumah kita pun sebagai tempat ibadah. Bu, pernah di rumah sholat bareng suami, suaminya jadi imam, ibu pernah dengar? Hah? Pernah? Suami ibu jadi imam, ada yang belum pernah diimamin sama suaminya. Seumur-umur nikah belum diimamin sama suaminya. Kadang-kadang ada tuh rumah tangga yang begitu. Padahal waktu dulu pernikahan, apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oh, seperangkat alat sholat, diajarin sholat enggak, dibimbing sholat juga enggak. Na'udzubillah min. Nah ini kalau rumah kita ingin tenang, makanya tadi hidupkan tuh ibadah di rumah kita. Jadi tenang kita di rumah. Ini kan enggak. Suami pulang ke rumah bawaannya sewot. Pak, Bapak kalau di rumah dibikinin kopi nggak sama suami, sama istri? Di rumah dibikinin kopi nggak? Dibikinin. Bu, suka nggak bikinin kopi nggak buat suaminya? Suka. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau suaminya lagi ngopi ditemenin apa enggak? Enggak. Itu kopi ditaruh di pojok meja, pisang goreng ditaruh di pojok meja. Sekarang saya mau tanya, makanan sama kopi yang biasa ditaruh di pojokan itu apa namanya? Ancak. Hah? Ancak. Apa namanya? Sajen. Berarti selama ini ibu nganggap suaminya memetik kan? Iya, orang mau temenin. Ya Allah. Sekarang jujur ibu, kalau suami mau berangkat kerja, itu perlengkapannya disiapin apa enggak? Benar. Suami ibu orang kantoran, ibu nyiapin tasnya, nyiapin sepatunya, disemirin, kaos kakinya disiapin. Kadang-kadang suami nanya, mas, kaos kaki bapak mana? Cari sendiri. Kaos kaki bapak mana? Cari sendiri. Boro-boro disiapin. Ustadz, suami saya bukan orang kantoran. Apa suaminya? Kerja di dinas perhubungan bagian urusan darat. Maksudnya nge-grab, Ustadz. Kalau suaminya nge-grab, pagi-pagi tolong panasin motornya, siapin jaket sama helmnya.
Ustadz, suami saya biasa nongkrong di pertigaan. Maksudnya tukang parkir. Kalau suaminya tukang parkir, malam-malam tolong tes periwitannya takut macet. Iya, dites dulu kan, kalau macet bahaya itu. Ada yang bilang lagi, Ustadz, suami saya sama kayak Ustadz, suka ceramah kemana-mana, ngisi pengajian kemana-mana. Kalau suaminya Ustadz gampang, siapin peci, koko, gamis. Kalau bisa pakai gamis, jangan lupa terakhir kantong plastik biar banyak. Buat apa? Itu lagi ngaji suujon, saya bingung. Bukan buat berkah. Khawatir suaminya yang tadi Ustadz, dia belum pakai mobil, mau ceramah masih pakai motor. Sekarang kan hujan turunnya tak terduga. Khawatir pas berangkat dari rumah emang terang, di tengah jalan kalau hujan itu gampang. Ketika hujan turun, melipir dulu tuh, peci masukin ke plastik, koko ke plastik, sarung ke plastik, sampai tempat ceramah cari tempat salin, kan bersih lagi. Itu maksudnya. Bukan buat besek. Tapi saya demi Allah, saya kemarin bulan Ramadan diundang buka puasa bersama di pabrik Pokari Sweat Sukabumi. Ketika diundang saya bilang, istri saya tanya, Abi mau ceramah di mana? Di pabrik Pokari. Langsung, saya kan tadi bilang istri saya udah nyiapin plastik. Apa kata bos Pokari? Ustadz, jangan pakai plastik kalau Pokari. Itu Pokari udah disiapin 2 kardus. Alhamdulillah. Terus saya kemarin pas halal bihalal diundang di Ciawi, itu ada pabrik lampu. Pabrik lampu. Pas saya bilang kalau Ustadz itu istrinya nyiapin kantong plastik. Apa kata bosnya? Ustadz, tenang, lampu mah udah disiapin. Sekarang saya bilang, saya ceramah, kalau istrinya Ustadz siapin plastik ceramah. Jadi pesantren Qablun Salim, nanti pulang dibawain apa Ustadz? Nah itu tadi, makanya kita minta rumah kita ini biar tenang, ya biar tenang. Kemarin waktu Idul Fitri, senangnya luar biasa kita, saling maaf-maafan, gembira, plong kita dosanya. Cuman sayang, kita hanya dijabat tangan, benar kita saling memaafkan, mulut benar saling memaafkan, tapi hatinya kadang-kadang masih sewot. Hatinya masih sewot. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Nah, padahal bohong, hatinya bilang apa? Emang gua mau maafin lu apa? Kemarin juga terdapat. Ya, suami istri ini sering saya ceritain, suami istri pas hari pertama lebaran berpelukan nangis, mama maafin bapak, sama pak mama juga maafin. Masya Allah, itu nangis sampai air matanya seember mah ada kali itu. 5 menit kemudian, ayo sekarang udah siap semuanya duduk makan, kita makan. Istrinya pergi ke dapur ngambil opor ayam. Pas ngambil opor ayam, berbenturan sama suaminya, cepret aja benturan. Itu opor ayam tumpah kena baju suaminya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ributan enggak? Padahal tadi baru maafan. Na'udzubillah min. Makanya ayat rumah kita ini jadikan rumah yang menjadikan tempat kita tenang tinggal di dalamnya, insya Allah. Yang kedua, wadat syitu nabi ibadatika. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang membuat kami senang dalam beribadah. Makanya di sini Kiai mulai jam berapa tadi? Jam 3 ibu tahajud, baca 7 surat, lanjut dengerin tausiah, lanjut nanti zikir. Masya Allah, ini tempat yang membuat kita semangat dalam beribadah. Makanya wajar kalau tempat ini membuat senang kita beribadah, karena memang tempat ini selalu digunakan untuk ibadah. Jadi kalau tempat yang tidak pernah digunakan untuk ibadah, kita kadang-kadang jadi kebawa malas juga untuk beribadah. Benar kan? Makanya kalau kita lagi malas ibadah, jangan temenin orang yang malas juga. Kalau kita berteman dengan orang yang malas, kira-kira akan semangat apa tambah malas? Akan semangat apa tambah malas? Kita nggak ngaji, ketemu sama orang nggak ngaji, ngaji apa enggak? Kita tadinya nggak niat berangkat ngaji, tapi karena ada orang nungguin di rumah kita, ayo kok bareng antar saya ke pengajian, jadi berangkat nggak ke pengajian? Berangkat. Makanya jangan pernah berteman dengan orang yang malas. Nah, saya kasih contoh. Sulap lagi ya. Iya, sulap. Bukan merokok. Saya walaupun bawa korek nggak ngerokok.
sebab pesan Ustadz Arifin, kalau ada Ustadz ngerokok jangan panggil Ustadz, panggilnya Ustid. Bahkan lebih gawat lagi, Ustadz Arifin pernah bilang tuh ke kita kalau ada yang merokok berhenti jadi Ustadz, begitu. Ya Masya Allah. Ya Bapak Ibu, ini apa namanya? Ini yang nyala api ini simbol semangat. Kan ada orang bilang semangatnya berapi-api, Masya Allah. Cuman ketika kita, ini kipas nyala ya, nah di bawah kipas deh. Ketika kita lagi semangat begini, ada orang yang ngeledek kita, ada orang yang menghina kita, ada orang yang caci kita, ada orang yang fitnah kita. Ini yang tadi semangat, hilang nggak semangatnya? Hilang. Kadang-kadang jadi padam semangatnya. Mohon maaf, minta gelas kosong. Itu gelas kosong tuh. Nah, ini ketika tadi, Bu, tadi kita lagi semangat ya. Ini kita gara-gara dihina. Ini anggap diri kita yang tadi semangat. Diri kita tadi yang semangat nih. Ya, diri kita yang lagi semangat. Difitnah, dicaci, dihina, dibenci, bahkan dikucilkan. Kita yang tadinya semangat jadi tidak semangat. Apa yang terjadi? Mati ya. Semangatnya? Bapak Ibu pernah ngalamin semangatnya hilang? Ini kalau kita lagi nggak semangat, ketemu dengan orang yang nggak semangat, tidak akan semangat. Coba dong, temui orang yang semangat. Temui orang yang semangat, datangi. Maka ketika kita ketemu dengan orang yang semangat, kita akan jadi semangat lagi. Ya Bu ya? Ini kita nggak semangat. Ya nggak semangat. Ini kita semangat nih. Kita ketemu sama orang yang semangat. Jadi semangat. Padahal kita nggak semangat. Temui orang yang semangat. Apalagi semangatnya untuk ibadah, untuk ngaji. Temani mereka. Insya Allah itu adalah sahabat dunia akhirat. Makanya itu tadi tempat kita, supaya tempat yang membuat kita semangat dalam ibadah, terutama untuk zikir, untuk ngaji, untuk sholat. Ya kan? Di rumah kita kadang-kadang istrinya sholat, suaminya enggak sholat. Suaminya sholat, istrinya enggak sholat. Suami istrinya sholat, anaknya enggak. Anaknya rajin ke masjid, bapaknya nah, ini kan penyakit sebenarnya. Ya, coba di rumah kita tempat tinggal itu semangat untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah berkah rumah tangga kita. Yang ketiga, wa tuwasi'u arzaqona. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat memuat lapang luas rezeki kami. Masya Allah, Ustaz saya pula hafal ini. Antum bikin pesantren ini modalnya berapa miliar? Modalnya 0 miliar. Modalnya 0 miliar. Tapi karena tempat ini jadikan tempat tadi hati tenang, tempat ibadah, maka kita minta lagi sama Allah makoman. Ya Allah, berikan agar makoman tuwasi'u arzaqona, agar Allah lapangkan, luaskan rezekinya. Makanya lihat dalam jangka waktu berapa tahun bangun ini? 5 tahun. 5 tahun berdiri seperti ini. Kalau saya tanya habis berapa? Bingung hitungnya Ustaz. Bingung hitungnya. Ya, bingung hitungnya. Ini tanya Allah lapangkan, Allah luaskan rezekinya. Tapi ingat, rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Orang punya uang belum tentu bahagia. Ya, orang punya uang belum tentu bahagia. Tapi orang nggak punya duit, dia bingung. Bingung nggak punya duit. Ya. Maka dari itu kita jadikan tempat-tempat yang agar apa? Luas lapang rezeki kita, insya Allah. Kalau luas lapang rezeki kita, pas butuh ada. Ustaz saya puluh mau beli semen, ada tahu duitnya. Ya kan, mau naikin lagi ke atas, tinggal minta sama yang maha agung, maha kuasa, pemberi rezeki. Minta sama Allah, jangan datang ke dukun. Ini kadang-kadang mau dagang pengen laku, katanya biar laris. Datangnya ke dukun, kata dukun apa? Taruh tuh di warung, gantungin cabai 1, bawang 1, gantungin di warung. Saya yakin dan percaya deh, kalau kita jualan cabai 1, bawang 1 laku apa enggak? Coba kalau kata dukunnya, taruh bawang sekarung, cabai sekarung, tuh orang lihatnya kan resep. Ini cabai 1, bawang 1 kan repot. Mau hajatan, datang ke dukun, kata dukunnya biar enggak hujan, lemparin tuh ke atas genteng apa? Tuh kan nanti masih pada pakai nih. La ilaha illallah. Ya, hati-hati nih. Kalau kita ingin luas rezeki kita, deketin sang pemberi rezeki.
Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah Allah pasti akan memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Kenapa kita mungkin sampai hari ini kita pengen punya mobil tapi kau belum punya mobil? Allah tahu kita belum butuh dengan mobil. Kenapa Ustaz Saifullah dibuatkan pesantren? Allah tahu Ustaz Saifullah udah butuh pesantren ini. Ya karena Allah Maha tahu, makanya deketin Allah sang pemberi rezeki. Jangan pernah jauhi Allah. Bagaimana caranya? Jangan lupa sedekah. Makanya nanti ada sedekahnya, ada infak sedekah. Sedekah itu bukan banyaknya, ya, sedikit ikhlas. Yang bagus tuh banyak ikhlas. Banyak ikhlas. Kita makan kadang-kadang sedekah hitung-hitungan. Ya, duit saya segini, habis dah buat sedekah. Ya, saat saya pulang ngaji di sana ya, ada kotak amal, ada kotak infak keliling ya. Saya nggak punya duit, nggak ngaji ya. Bukan karena itunya, bukan. Jangan, maaf. Jangan karena itu. Pokoknya kita datang aja. Kalau misalkan kita datang mau sedekah nih, kotak infak lewat, kita nggak punya duit, doain biar kita berkah pesantren ini. Biar lapang luas rezekinya, insya Allah. Kita kalau berinfak bersedekah, ibaratnya begini, punya ada burung 5 ditembak 3, sisanya berapa? Ada burung 5 ditembak 3, sisanya berapa? Sisanya 3. Sisanya 3. Burung 5 ditembak 3, sisanya 3. Yang 2 kemana? Kabur. Kan yang ada 1, 2, 3, yang ada 3. Ibu punya uang 1 juta, disedekahin 700.000, sisanya. Punya uang 1 juta, disedekahin 700.000, sisanya. Hah? Berani? Berani? Punya uang 1 juta, disedekahin 700.000, sisanya. Berani? Benar? Kalau di dompet ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna coklat, ada warna abu, yang masuk kotak yang mana? Hah? Bapak-bapak kalau Jumatan tuh, ya di dompetnya ada warna merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu, yang dimasukin yang mana? Tangan, walaupun nggak punya mata, tapi kalau ngorok kantong apal dia mana yang warna abu. Makanya wajar kalau setiap Jumat lihat DKM masjid, kasihan tuh, lama banget hitung duitnya. Kenapa? Abu semua. Ya Allah, ini sebenarnya teguran buat kita. Niatkan, biar lapang luas rezeki kita, belanjakan di jalan Allah, nanti Allah akan berikan kepada kita, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, wa tahrusuna anil a'da'i wal zalimin. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang membuat kami terhindar dari musuh dan orang-orang zalim. Amin. Jangan salah, Ustaz Saifullah bangun pesantren begini, ngebangun begini, ada orang yang bingung. Ini duit dari mana nih Ustaz Saifullah nih? Bangun pesantren langsung berdiri begini, jangan-jangan ngepet nih. Itu kalau orang yang iri, ucapannya ada aja tuh. Jangan-jangan miara tuyul nih. Ya Allah. Ustaz Saifullah ahli zikir. Beliau istiqomah jalan dakwah. Ikut Ustaz Arifin berapa tahun, Ki? 5 tahun. 5 tahun tuh. Ya, ngurusin jadwal Ustaz Arifin. Ya, saya dulu ketemu beliau tuh yang masih ngurusin jadwal Ustaz Arifin. Ya, saya cuman pengen ketemu doang, salaman, tapi di belakangnya ada beliau. Ya, akhirnya apa? Ketemu beliau karena beliau rutin mimpin zikir di Cibinong. Saya kebetulan suka ngisi di sana juga. Jadi alhamdulillah silaturahim. Niatnya baru hari ini mau ketemu beliau. Ternyata Allah takdirkan kemarin beliau ngisi di Cibinong, sama bareng sama saya. Jadi ketemu duluan kemarin hari Kamis. Alhamdulillah itu cara Allah Subhanahu wa taala. Saya ngirim foto ke beliau, fotonya sama dengan panitia kemarin. Bedanya itu panitia saya di sebelah kiri, Ustaz Saifullah sebelah kanan. Kalau di sini saya sebelah kanan, Ustaz Saifullah sebelah kiri. Semua takdir Allah. Fotonya gayanya sama lagi itu yang dikirim. Ya Rabbana ya Karim. Nah, ini kita minta biar tempat kita ini terhindar dari musuh dan orang-orang zalim.
Kita kan nggak tahu, boleh jadi mungkin dia seakan akrab dengan kita, padahal itu lagi tak cari tahu titik kesalahan kita. Datang ke sini ngaji pura-pura, ada yang begitu. Hati-hati juga ini. Ya kalau kita nggak minta sama Allah, nanti Allah akan datangkan musuh dan orang-orang jolim. Tapi ketika kita minta sama Allah, orang mau berbuat jolim. Ketika datang ke sini pura-pura nih, ketika dengerin ceramah, ikut zikir, dapat hidayah Allah, nggak jadi jolimnya, nggak jadi jahatnya, jangannya musuh, jadi saling bermaafan, insya Allah. Makanya minta sama Allah agar tempat ini menjadi tempat terhindar dari musuh dan orang-orang zalim. Yang terakhir, mintanya sama Allah, ya, watan fa'ulu mana naf'an mubarakan lana lidin warisi ajmain. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang membuat ilmu kami bermanfaat. Untuk siapa? Maka matat mainu qulubana wa tuwasu arjaka wa tahsunan ada wa zalim wa tanfa'ulu mana naf'an mubarakan lana untuk kami, lidin untuk agama kami, walinasi ajmain dan untuk seluruh umat manusia. Makanya tempat ini dibangun biar apa? Orang-orang yang dekat dengan ini, yang dekat dengan pesantren Qabul Salam ini, yang belum dapat hidayah biar dapat hidayah. Yang belum semangat untuk ngaji, dengar orang zikir, ikut ngaji, insya Allah. Nah, ini namanya bermanfaat. Ibu bapak datang ke sini karena merasakan adanya manfaat dari majelis ini. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain datang ke sini? Enaknya pagi-pagi jam 3 tidur, ya kan? Habis subuh enaknya tidur, apalagi hari Ahad enaknya jogging. Itu kalau kita ikutin nafsu begitu. Tapi kan kita ingin selamat dunia, selamat akhirat. Makanya kita rela begini-gini, rela bercapek-capekan. Saya juga enaknya Bapak Ibu, enaknya nih malam pulang jam 2 tidur, nggak usah bangun lagi. Tapi punya kewajiban subuh berjamaah, punya kewajiban apa lagi? Ngisi pengajian, memenuhi undangan beliau. Sebab pesan Ustaz Arifin, kalau sudah 5 jadwal, jangan pernah ingkar janji. Begitu ya? Jangan pernah ingkar janji. Ya, makanya kalau saya sampai nggak datang, apa nanti Ustaz Eploh bilang ke kawan-kawan, Ustaz Arifin itu diundang ke tempat aneh, udah dijadwalin, nggak datang dia. Ya. Ustaz Eploh kan nggak tahu kalau saya semalam pulang jam 2, ya pulang jam 2 jauh dari sana. Tapi Allah, inilah dengan caranya Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di dunia, tapi kalau pertemuan kita di akhirat. Yuk kita baca sekali lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal maqam maqaman tatma'innu qulubana wa tanshituna bi ibadatika wa tuwassi'u arzaqana wa tahruzuna anil a'da'i waz zalimin wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana liddin walinasi ajma'in. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan biar saya sehat walafiat, istiqomah di jalan dakwah, dan saya bisa terus melakukan inovasi dan dakwah sehingga jamaah bisa lebih mudah memahami dakwah yang disampaikan. Insya Allah. Saya bukan anak kiai, saya bukan anak ustaz, saya bukan anak ajengan. Bapak saya pendekar guru silat. Ya, jadi bapak saya ini pendekar guru silat, dulu ngajar di pesantren Parung, ada di Kampung Curug itu ada Darul Ihsan, dulu ngajar di situ. Nah, ini salah satu muridnya nih. Ya, ini salah satu muridnya. Jadi tahu kalau saya ini bukan anak ustaz, tapi alhamdulillah saya dimasukin ke pesantren. Saya di pesantren baru masuk tahun 93 sampai sekarang masih tinggal di pesantren, ngajar di sana. Jadi belajar sampai ngajar baru 30 tahunan di sana. Baru 30 tahunan. Makanya doain biar istiqomah, ilmunya bisa membawa manfaat, tapi dapat istri anak kiai dari Panjalu Ciamis. Ya, alhamdulillah. Sebab kalau dapat anak pendekar lagi bisa berantem mulu. Ya, ya Allah, dapat julukan tadi MC-nya bingung, Ustaz SMS. Itu kenangan dari almarhum Ustaz Arifin.
Ya, jadi saya dapat julukan itu dari Ustadz Arifin Ilham, Ustadz SMS. Waktu itu saya datang ke beliau lagi musim-musimnya orang pengen dapetin SMS tausiah lewat handphone. Akhirnya tuh ustadz-ustadz pada cari duit di sini. Saat itu ustadz-ustadz yang pengen dapetin tausiah SMS dari ustadz tersebut harus ngirim pulsa ke ustadznya. Jadi ustadznya ngumpulin pulsa dari jamaah yang minta dikirimin SMS. Padahal dikirimnya cuma satu. Ya, mintanya katanya seminggu 10.000, kan masih murah tuh. Seminggu 10.000. Saya bilang ini kasihan juga orang kalau begini. Sementara nerima SMS bayar apa enggak? Nerima SMS bayar apa enggak? Nerima SMS enggak bayar, gratis. Saya bikin selembaran tausiah SMS gratis. Silahkan hubungi nomor saya tulis. Kebacalah sama salah seorang ustadz yang punya program itu. Saya ditegur, ente ini ngerusak. Yang ngerusak ladang aneh nih. Jadi orang gak pada ngirim pulsa lagi ke aneh nih. Emang kenapa Kiai? Ini kan aneh lagi usaha. Masya Allah, dijadikan usaha. Ya, akhirnya saya bikin aja tuh panduan SMS. Bikin kalimat-kalimat, kata-kata bagus. Ya kan, nasihat-nasihat bagus buat dikirimin ke orang-orang. Siapapun bisa ngirim SMS tausiah. Datang ke Ustadz Arifin, Ustadz tolong minta kata pengantar untuk buku ini. Akhirnya beliau bilang, ini buku apa? Judulnya SMS untukmu. Nah, udah, ini Ustadz SMS. Ya, sampai hari ini buku itu belum saya cetak. Belum dicetak-cetak. Satu, karena emang gak punya duitnya. Ya, sekarang kalau dicetak, orang bilang ganti dong namanya pakai Ustadz WA. Saya bilang begini, WA sama SMS enakan mana didengarnya? Hah? Enakan SMS. Terus bapak ibu kalau nggak punya kuota, yang ngabarin siapa? WA apa SMS? SMS. Beli kuota, ngabarinya lewat WA atau lewat SMS? Lewat SMS. Pakai SMS saya singkat, Sahabat Muslim Sejati. Saya abadikan dengan nama yayasan Sahabat Muslim Sejati. Ya, jadi tetap namanya pakai nama Ustadz SMS. Ternyata lebih akrab dengan nama itu. Bahkan kalau di Adzikro dipanggil nama saya asli, orang nggak kenal. Mau ketemu Ustadz Andri mana ya? Karena banyak di sana. Ketemu Ustadz SMS baru orang tahu dengan nama itu. Ya, itu buat nama lakop dalam dakwah saja. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga lindungi kita semua. Doakan guru kita, dukung terus perjuangan dakwahnya. Yang perjuangan dakwahnya ini masih panjang beliau, masih berat. Nah, kita kalau bantu sama-sama, insya Allah Allah berikan kemudahan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Semoga guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, cara ketiga ini sedekah infak ya kepada Kak Yusuf, mohon bantuannya. Alan salawat sini. Semuanya mari kita keluarkan infak terbaiknya, dan sambil infak silakan diminum dan dimakan konsumsi yang ada di depan Bapak Ibu. Silakan Alan salawat. Silakan santri mohon.